Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana syahrul karamah wa farada 'alal muslimina bisiyamah. Salatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamah habibina wa maulana rasulil hidayah war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa amma ba'dah. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Tarawih, insyaallah semuanya kita yang hadir pada malam ke-9 Ramadan ini, semuanya kita adalah hamba-hamba yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Isya yang pada malam hari ini kita tegakkan secara berjamaah, lalu di muqaddimah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bersolawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sebelum kita melanjutkan ke salat tarawih secara berjamaah, sejenak kita duduk, kita meluangkan waktu sembari kita juga mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling berpesan-pesanlah kita dalam perkara-perkara kebaikan, dan saling berpesan-pesanlah kita dalam perkara kesabaran. Fazakir, kata Allah, saling memberikanlah kalian peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan apa saja itu pasti ada manfaatnya bagi mereka-mereka yang beriman. Sering kami sampaikan jamaah sekalian, inilah yang menjadi keistimewaan atau keutamaan pada bulan suci Ramadan, di mana bulan ini kita kenal pula sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Karena hanya pada bulan inilah kita akan banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama. Setelah salat Isya kita duduk mendengarkan ceramah tarawih. Setelah salat subuh ada ustadz kita yang mengisi kuliah atau kultum subuh. Bapak ibu menonton televisi di rumahnya, maka akan mendengarkan begitu banyak nasihat ceramah-ceramah agama daripada ustadz-ustadz kita. Kita di kendaraan, di kantor kita mendengarkan radio, maka kita pun akan banyak mendengarkan nasihat, tausiah, ceramah-ceramah agama. Pertanyaannya, apa balasan bagi orang-orang yang senantiasa duduk khusyuk mendengarkan ceramah agama seperti ini? Maka banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu mereka senantiasa mengepakkan, meletakkan sayap-sayapnya ke pundak-pundak orang yang senantiasa duduk khusyuk mendengarkan nasihat ceramah agama seperti ini, atau orang yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, karena malaikat senang dengan apa yang kita lakukan. Apa makna Bapak Ibu sekalian malaikat mengepakkan, meletakkan sayapnya? Malaikat mendoakan kebaikan untuk kita, malaikat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Coba kita ingat jamaah sekalian, betapa bangga, betapa puas hati kita kalaulah ada ulama, ada orang soleh mendoakan kebaikan untuk kita, atau ada tetangga, ada keluarga kita naik ke tanah suci, kita titip doa dengan mereka, mereka mendoakan kita di depan Ka'bah, di depan Baitullah, maka tentu betapa lapang, betapa puas hati kita. Akan tetapi bagi kita-kita ini yang senantiasa duduk mendengarkan ceramah agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendoakan kita bukan manusia, yang mendoakan kita adalah makhluk yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Dia adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengijabah, untuk tidak mengabulkan doa para malaikat tersebut. Insyaallah apa yang kita lakukan sampailah kita tidak terasa pada malam ke-9 Ramadan ini, kita bisa istiqomah, kita bisa konsisten dalam menjaganya hingga di penghujung daripada bulan suci Ramadan nanti, sehingga finish kita, keluar kita dari bulan Ramadan, banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang kita dapatkan karena amaliah Ramadan yang secara konsisten, yang secara istiqomah kita jaga dari hari ke hari, dari malam ke malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tema yang diamanahkan pada malam ini, insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang urgensi waktu dalam kehidupan seorang muslim. Di antara perkara yang amat sangat diperhatikan di dalam ajaran agama Islam adalah perkara waktu jamaah sekalian.
Bahkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, betapa banyak Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu ini. Ya, misalnya apa kata Allah? Wal lail, ya, demi waktu malam. Wal fajar, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Ya. Wan nahar, demi waktu siang. Ya, wad duha, demi waktu duha. Menunjukkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa ada hal-hal penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ingatkan, ingin tunjukkan kepada kita bahwa betapa berharga, betapa luar biasa sesuatu tersebut. Karena jamaah sekalian, banyak orang-orang yang beriman terlena, ya, mereka senantiasa condong untuk menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat di mana banyak manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Apa kedua nikmat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan ada 5 waktu yang hendaknya kita perhatikan sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Hendaknya kita perhatikan bagaimana waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua kita, bagaimana waktu sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Karena tidak semua manusia itu sehat terus jamaah sekalian, pasti ada masanya dia akan sakit, dan ketika sakit baru muncul penyesalan, mengapa dulu saya tidak ke masjid, mengapa dulu saya tidak banyak melakukan amal soleh. Maka tentu penyesalan itu tidak lagi bermakna. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Perhatikan masa kaya kalian sebelum datangnya fakir atau miskin kalian. Tidak semua kita terus menerus ya diberikan nikmat berupa harta oleh Allah. Makanya ketika momentum harta itu dititipkan kepada kita, maka kita pun pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pergunakan masa luang kalian sebelum datangnya masa sibuk kalian. Lalu pergunakan hidup kalian sebelum datangnya kematian kalian. Karena jamaah sekalian, banyak di antara manusia Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika mereka telah berada di alam barzah, di alam penantian, di alam kubur, barulah mereka melakukan penyesalan-penyesalan itu semua, yang mana penyesalan itu tidak ada maknanya lagi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang sesaat setelah dikuburkan, ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi penyesalan-penyesalan di dalam diri mereka. Apa kata mereka? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, saat ini betul-betul kami telah melihat dengan mata kepala kami. Kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami mendapatkan siksaan. Ya, wa abasarna wa sami'na, kata mereka. Lalu kami pun telah mendengarkan teriakan-teriakan, pekikan dari dalam neraka karena orang-orang tersebut disiksa. Lalu apa kata mereka orang-orang yang ada di alam kubur sana? Farji'na ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin melakukan amal soleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Baru ketika mereka terbaring di dalam kuburnya, baru mereka terjaga, baru mereka sadar mengapa dahulu ketika diberikan nikmat umur yang panjang mereka tidak pergunakan untuk beramal soleh kepada Allah. Baru ketika mereka melihat betul-betul azab itu nyata adanya, mereka mendengarkan dengan telinga mereka bahwa betul orang akan diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, baru mereka memohon kepada Allah, baru ada penyesalan di dalam dirinya, dan dia pun meminta meskipun mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Tidak mungkin orang yang mati dihidupkan kembali. Makanya sebelum itu semua datang, hendaknya kita pergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkhusus pada hari, pada malam-malam ini, pada bulan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan nikmat yang besar kepada diri kita, yaitu nikmat diperjumpakannya kita dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Tentu di antara doa kita, kalau kita ingat ya ketika kita berpisah dengan Ramadan yang tahun yang lalu, apa yang kita minta jamaah sekalian? Kita minta kepada Allah agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala saat ini telah ijabah, telah kabulkan doa kita. Banyak keluarga kita, mungkin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, jamaah kita, sama-sama kita berjamaah di masjid ini di tahun yang lalu. Mereka pun memohon kepada Allah dengan doa yang sama kepada kita agar diperjumpakan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Akan tetapi ada ajal yang memisahkan antara kita dengan mereka. Makanya kita-kita yang diberikan nikmat besar untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, waktu yang begitu mulia ini, yang meskipun singkat 29-30 hari lamanya saja ini, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Tentunya kita isi hari demi hari bulan Ramadan, malam dengan malamnya, dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat diperjumpakannya dengan Ramadan itu adalah nikmat yang besar. Sedangkan nikmat itu kelak kita juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, ya, nikmat itu selain kita ceritakan, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan terhadap nikmat-nikmat tersebut kami akan soali, kami akan tanya, kami akan mintakan pertanggungjawaban. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk apa? Apakah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru kita sia-siakan nikmat tersebut? Jamaah sekalian, bahwasanya Ramadan ini memiliki banyak keutamaan. Ya, tentu kami tidak menjelaskan pada malam hari ini karena telah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita betapa banyak kemuliaan, keistimewaan, keutamaan yang terkandung di dalam bulan ini. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua orang yang berjumpa dengan waktu yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan ini, maka secara langsung, secara otomatis orang yang berjumpa tersebut yang dipanjangkan umurnya, bahkan nanti dia berhasil keluar dari Ramadan, merayakan hari raya, mereka berlebaran, maka secara otomatis orang itu mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang ditawarkan dari bulan ini. Maka jawabannya adalah belum tentu. Mengapa belum tentu jamaah sekalian? Karena suatu ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, ketika Nabi mau naik membacakan khutbah Jumatnya, ada 3 anak mimbar Nabi. Naik ke anak mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Sampai ke anak mimbar yang ketiga, Nabi mengaminkan sebuah doa. Selesai sholat Jumat, datang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ketika mau membaca khutbahmu, engkau mengaminkan sebuah doa, padahal tidak ada sahabat yang berdoa. Lalu Nabi menjelaskan, wahai sahabatku, ketika saya mau naik ke atas mimbar, datang malaikat Jibril, dia berdoa kepada Allah 3 perkara, dan saya pun mengaminkan ketiga-tiganya. Bayangkan jamaah sekalian, Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan doanya. Tentu ini juga adalah doa yang mustajab. Di antara doa Jibril jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW menjelaskannya? Bu'dun liman adaraka bihi Ramadan falam yukfarlah. Amat sangat celaka. Ya, dijelaskan oleh ulama kita ketika menggunakan kata bu'dun lebih parah dari kata wail. Bu'dun berasal dari kata ba'id, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Liman adaraka bihi Ramadan falam yukfarlah. Orang-orang yang diberikan nikmat yang amat luar biasa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yukfarlah, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain dijelaskan, ya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, dia tidak dapat apa-apa daripada pahala puasanya melainkan rasa lapar dan rasa haus saja. Kam min qaim, berapa banyak orang yang qiyamul lail di malam harinya, laisa lahu min qiyamihi, ya, illa ta'ab, tidak dapat apa-apa daripada pahala qiyamul lailnya melainkan rasa capek dan rasa ngantuk saja. Mengapa jamaah sekalian? Karena ketika orang itu diperjumpakan dengan bulan Ramadan ini, betul dia berpuasa, akan tetapi banyak kewajiban-kewajiban lainnya dia tinggalkan. Salat dia sepelekan. Betul dia puasa, akan tetapi banyak dosa dan maksiat yang terus dia jalankan. Ya, dia hanya mempuasakan dirinya dari makan dan minum. Mulutnya tidak dia puasakan, matanya tidak dia puasakan, telinganya dia tidak puasakan. Aneka macam maksiat terus dia jalankan. Betul dia berpuasa bertemu dengan Ramadan, akan tetapi dia tidak mengisi hari demi hari di bulan ini, malam dengan malam demi malamnya dengan aneka macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu Ramadan datang dan berlalu begitu saja di dalam hidupnya.
tanpa dia isi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dan sahabat dulu mengajarkan kepada kita, ketika datang Ramadan kita tambah jumlah intensitas ibadah kita. Semua amal soleh kita maksimalkan untuk kita lakukan di waktu-waktu yang mulia ini, yang singkat ini, yang hanya 29-30 hari ini. Memang waktu ini singkat jamaah sekalian, tapi ini adalah waktu yang amat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh ulama kita, waktu yang singkat ini ternyata mampu mengalahkan timbangan amal kebaikan umat terdahulu yang hidupnya beratus-ratus tahun. Kalau kita lihat Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa umat Nabi SAW ini baina sittina wa sab'in, umur kita ini hanyalah antara 60 sampai 70 tahun, pendek saja, mungkin hanya sedikit yang lebih daripada itu. Lalu tentu secara logika di mana letak keadilan Allah ketika umat terdahulu diberikan umur yang beratus-ratus tahun lamanya, mereka pergunakan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, maka bagaimana mungkin kita mampu menyaingi timbangan amal kebaikan mereka? Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, didatangkanlah bulan Ramadan. Di antara 12 bulan ada satu bulan yang disebut Ramadan, yang singkat akan tetapi luar biasa. Tatkala kita isi hari-hari dengan bulan Ramadan itu, kita isi malam demi malamnya dengan aneka macam ibadah kepada Allah, maka berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Sehingga dengan bulan Ramadan yang kita jumpai dalam hidup kita, lalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itulah kelak yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Bahkan bisa jadi kita mampu melebihi timbangan amal kebaikan umat terdahulu yang diberikan umur yang panjang, yang beratus-ratus tahun, sekiranya mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi kita meskipun pendek umur kita, tapi karena perjumpaan kita dengan Ramadan, lalu kita isi hari demi hari, waktu demi waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka itulah kelak juga yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai kesimpulan, mari senantiasa kita pergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu ini, sebab waktu terus berputar ke depan, dia tidak mundur ke belakang. Jangan sampai penyesalan-penyesalan yang Allah ceritakan tadi di dalam Al-Quran itu juga datang kepada kita ketika kita diantar ke liang lahat, ke alam kubur kita, baru kita sadar kenapa dahulu di dunia saya tidak memanfaatkan waktu ini untuk berbagai macam amal soleh kepada Allah. Karena penyesalan-penyesalan itu tentu tidak bermakna lagi, karena tidak maunya kita menyesal dengan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Maka waktu yang ada saat ini yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk sebaik-baiknya beribadah, memperbanyak bekal amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.